kita untuk komunikasi manusia kita mau belajar, bukan membatasi. Jadi lingkungan, nah kita coba di lingkungan kita di masjid ini menciptakan suasana yang agamis, terus harmonis gitu, sesuai dengan jadwal Allah dulu bisilmi. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari teks memang masuklah ke dalam Islam secara totalitas kafir. Silmi diartikan Islam teksnya dari mana? Padahal cuma satu kalimat ini saja dalam Al-Quran silmi. Tidak salah dimana Islam, karena kata Islam yang bisa mendamaikan kita bersama. Islam ajaran Islam yang membuat kita hidup harmonis. Islam ajaran Islam yang membuat kita hidup beramal surgawi walaupun dosa yang sebenarnya. Tapi silmi maksudnya pendamaian, keselamatan, kapan bareng-bareng bersama. Sama esensi agama kita itu kebersamaan. Ya, ini pun sama kalau kita baca coba salat sendiri dengan berjamaah dengan ini biar. Ya ini kan motivasi dari itu bersama. Ketika kita tetap menjadi kebersamaan kita, maka nilai ibadah kita beda dengan kita sendirinya. Kalau berjamaah kan 27 derajat sendiri saat itu pun kalau enggak jelaskan. Jadi berjamaah kemungkinan besar pasti diterima oleh berjamaah. Ada di mana ada jauh. Kita mah tidak mau ikut aja mau sendiri pada imamnya. Itu enaknya ajaran agama kita. Maka pilih-pilihlah bersahabat dengan orang yang masih mengingatkan kita ketika kita lupa dengan sholat kita lupa dirinya dari teman yang menuntut kita. Kan nanti juga kita dikumpulkan sesuai dengan siapa kita kumpul di dunia ini. Kalau kita kumpul bersama orang saleh, orang baik di dunia, maka nanti pun di akhirat akan dikumpulkan lagi bersama orang-orang yang baik dan saleh. Kalau di dunia kita kumpul bersama orang-orang yang tidak baik, maka nanti pun dikumpulkan bersama ini kami. Kan dituangkan dalam ayat Quran ayat apa? Yauma idzi yasdurun nasu astatan. Suatu hari nanti maksudnya di akhirat nanti yauma idzi. Suatu hari nanti manusia itu astata dikumpulkan kelompok-kelompok, bukan berdasarkan nasab. Kalau nasab tidak menjamin, tetapi berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan pada dirinya. Kalau dia melakukan satu amal mengumpul senang amal soleh, maka nasibnya akan dikumpulkan juga bersama orang yang soleh. Tapi kalau kita yang salah, nanti pun akan dikumpulkan bersama orang yang kalau saya ibaratkan logika sederhana gini, nanti di pada masuk panas. Orang-orang soleh, orang baik pasti di tempat yang ada. Orang yang salah berada di tempat yang panas. Nah, orang yang salah ini mau gabung sama yang soleh tidak boleh. Nanti bukan satpam yang jaga, bukan security. Allah yang langsung mencatat wa tazul yauma ayyuhal menjadi berdosa aja. Bisa. Kamu dulu badar, menjadi itu badar gitu maksudnya. Dulu dunia badar, seru-seruan, masalah seru ngaji, nggak ngaji. Ya ada Allah yang memisahkan itu, nggak bisa antara kebaikan dan keburukan. Nanti dia ada, tidak bisa diselesaikan. Nggak luar biasa. Maka kita berdoa semoga ya kita di dunia bersama-sama maupun nanti pun ada kumpulan kembali tempat dalam dan Allah Subhanahu wa taala. Yang atas jadinya nanti dunia sering kumpul ya teman gue mati ya gitu ya. Bahkan punya sahabat yang soleh bisa menolong kita yang salah. Sebab punya teman soleh itu menguntungkan tidak hanya di dunia sampai nanti di akhirat. Selalu kita. Makanya kalau diingatkan ya kita kalau kita salah ya masih terima karena sayang. Jadi bergaul lingkungan juga menentukan. Nah kalau lingkungan saya bilang di konsep ini kan kaitan dengan kemauan dan segala macam. Bagaimana lingkungan kita menjadi orang yang minimal kecil daripada itu dari persoalan. Pasti langkahnya jalan. Dua yang ketiganya adalah faktor yang menyebabkan seseorang bisa dekat kepada jalan agama dan sebagainya adalah memperturutkan keinginan hawa nafsu dunia yang bertentangan dengan ajaran agama. Bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya. Umat Islam harus punya harta. Kenapa? Kalau kita punya harta, kita bisa beri manfaat lebih kepada orang lain. Tetapi jangan sampai membuat kita karena harta dunia ini membuat kita lalai atau salah untuk menggunakannya. Karena bahaya. Ini pentingnya ilmu. Kalau kita diajarkan kekayaan oleh Allah tanpa ilmu agama, memahami, bukan malah membahagiakan kita, malah bisa mencelakakan kita. Ini yang Allah ceritakan kepada kita tentang seseorang yang kita kata banyak, tetapi karena tidak paham tentang ajaran agama sehingga mencelakakan dirinya, jadi korban.
Ini kan menjadi pelajaran buat kita. Maka kita juga nggak rela kalau harta kekayaan di orang kafir, enggak, lebih baik dipegang sama orang yang orang Islam. Kalau dipegang orang kafir kan paling dibikin tempat-tempat